Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue pengen nunjukin kalian tentang hari kedua dari program latihan gue. Nah, kemarin kan gue udah ngupload vlog ya, vlog-vlog tentang gimana pekerjaan gue dan juga program latihan itu kayak gimana gitu kan. Nah, program latihan kemarin adalah merupakan day one dari NBWP. Nah, sekarang gue pengen nunjukin gimana sih hari keduanya kayak gitu kan, karena latihannya nggak itu doang gitu, tapi ada variasi yang lainnya seperti itu. Nah, dan juga dalam video ini gue pengen ngejelasin secara detail tentang latihan ini. Latihan ini tentang apa sih, dan juga dia lebih fokusnya kemana, kayak gitu. Nah, nanti gue bakal syuting di gym. Tapi sebelum gue melanjutkan video ini, gue pengen ngajakin kalian buat subscribe ke channel ini dan klik tombol yang di sebelahnya, supaya kalian langsung mendapatkan update terbaru saat aku upload video terbaru. Oke, kalau udah subscribe, kita intro dulu ya. Oke guys, kembali lagi bersama gua dan ini adalah video kedua gua. Oke, ini latihan pertama, kita mulai dari overhead press. Nah, seperti biasa gue mulai dari set pemanasan dulu atau warming up set. Ini menurut gue penting karena pertama gue pengen beneran teknik gua dulu. Jadi supaya kedepannya kalau misalkan pakai beban itu teknik gua udah benar dan gak ada kesalahan. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih tangan lurus ke atas dan juga kepala kita kalau misalkan bebannya ke atas itu maju ke depan kayak gitu, supaya lebih seimbang aja gitu dan biar nggak jatuh, biar stabil. Nah, gue melakukan pemanasan ini sebanyak 12-15 repetisi dan juga 1 menit istirahat 2 set. Oke. Nah, udah selesai, kita masuk ke working set yang pertama ya. Ini bebannya kurang lebih 35 kilo. Nah, seperti biasa selalu ada peningkatannya 5 kilo kayak gitu, dan gue juga senang banget, alhamdulillah tetap ada peningkatan. Nah, lu lihat tekniknya itu diangkatnya pelan-pelan ya kayak gini. Nah, even diangkatnya lurus tapi gue nggak menghentak siku gue kayak gitu. Nah, oke, nih set yang kedua. Jadi tekniknya itu dari bawah dulu kayak gini, dari seolah-olah kita mau deadlift ya. Tahan 1, 2, up. Nah, kaki kita diseimbangkan kurang lebih selebar bahu bukanya. Angkatnya pun pelan-pelan, gak usah cepet-cepet kayak gini. Oke. Nah, gue melakukan ini sebanyak 5 repetisi dikalikan dengan 3 set. Nah, ini set yang terakhir gue rekam dari depan dan juga gue kurangin bebannya, jadinya tadi 35 sekarang 30 kilo aja. Nah, karena di sini gue juga pengen menstimulasi otot bahu gua gitu supaya dia lebih panas juga dan juga lebih ada hypertrofinya. Dan di sini gua melakukan repetisinya itu sebanyak 7 sampai 8 repetisi. Nah, seperti biasa pelan-pelan angkatnya. Oke, dan juga dropnya pelan-pelan. Nah, asik. Oke, gerakan yang kedua itu adalah deadlift. Nah, jadi deadlift ini adalah latihan compound movement yang paling efektif karena di sini gerakannya kita mengaktifkan semua bagian otot tubuh kita, mulai dari punggung, lower back, dan juga ada aktivasi dari lower body yaitu kaki kita dan paha, dan juga ada aktivasi dari otot core atau otot perut. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kalau misalkan kalian deadlift jangan bungkuk ya, dan badan tetap harus lurus tegap gitu. Oke, ini gue praktekin dari samping caranya. Nah, pertama-tama pinggang kalian turun duluan, kemudian luruskan tangannya seperti ini. Nah, kunci punggungnya kayak gini. Kepala jangan terlalu dangak ke atas dan juga jangan bongkok ke bawah kayak gitu. Tetap dikunci aja like this. Nah, setelah udah bener 1, 2 baru diangkat. Nice. Misalnya kalian pengen belajar teknik deadlift yang benar, nanti gua kasih link videonya di kanan, nanti kalian tinggal klik aja, kalian belajar di situ. Oke, sip. Oke, latihan berikutnya itu adalah barbell band of row. Nah, jadi ini gue pakainya easy bar ya. Ini kurang lebih beratnya 40 kiloan. Hampir sama kayak deadlift tadi, cuman kita start dari bawah, habis itu lurusin punggungnya seperti ini. Sorry kameranya rada blur. Kurang lebih tekniknya seperti ini, kita angkatnya pelan-pelan. Ini kita ulang lagi. Jadi dari bawah kita kunci punggungnya baru diangkat. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, jadi kayak tadi ya, jadi jangan bongkok, badannya tetap lurus dan dikunci kayak gini.
Nah, masing-masing gerakan basically itu dilakukan sebanyak 5 repetisi dan kali dengan 3 set. Oke guys, kita masuk gerakan yang berikutnya, yaitu adalah incline dumbbell bench press. Nah, ngaso dulu, terus baru diangkat kayak gini. Nah, karena tadi tenaga kita udah dipakai di 3 latihan utama, dan di sini gue masuk ke latihan teknik latihan hypertrophy. Di sini sebenarnya basically semuanya itu gerakan compound movement sih. Nah, cuman di bagian yang latihan terakhir ini nih pakainya hypertrophy. Kenapa? Karena powernya udah habis duluan. Nah, jadi sisa powernya itu dipakai buat menstimulasi otot kita supaya lebih berkembang kayak gitu. Makanya kurang lebih kayak gini gerakannya. Karena gue pakainya hypertrophy, jadi usahain sikunya nggak terlalu diangkat lurus ya, kayak gini. Yang penting ototnya aja lebih terstimulasi gitu. Kayak gini kita ngincar stres ototnya. Dan gue melakukan gerakan ini sebanyak 8 repetisi dikalikan dengan 3 set. Oke, kita masuk gerakan yang terakhir, yaitu adalah barbell bicep curl. Nah, jadi gerakan-gerakan ini kayak bicep curl atau latihan tangan selalu ditaruh di akhir ya. Nah, basically sebenarnya untuk hari ini latihannya itu compound movement semua dan satu gerakan isolation. Nah, sorry kalau misalkan formnya agak berantakan karena udah capek banget ya. Dan ini adalah set yang kedua. Nah, tapi kalau misalkan kalian bisa, coba jangan sikunya goyang-goyang dan juga jangan pakai momentum ya, kayak gua kayak gini. Usahain badannya lurus aja gitu. Oke, pelan-pelan. Nah, ini kalau misalkan dari samping ya, gua coba videoin kayak gini. Badan tetap tegap lurus aja, dan juga usahain yang naik itu adalah tangan atau bicep kita, bukan membantu pakai bahu atau sikunya yang naik. Kayak gini pelan-pelan aja, dirasain kontraksi otot bicepnya. Nah, oke, gue melakukan gerakan ini sebanyak 12 repetisi dikalikan dengan 3 set. Nah, oke, hari kedua udah selesai ya guys, dan gue bakal ngelanjutin di video berikutnya. Gue bakal kasih penjelasannya. Oke, sip. Oke, kita udah lihat videonya sama-sama ya, tadi latihannya kayak gimana gitu kan. Dan ini adalah day 2 atau hari kedua dari program latihan NBWP ini. Nah, sekarang gue bakal ngejelasin apa sih NBWP itu, atau enggak ini nih latihan tentang apa sih kayak gitu. Nah, jadi NBWP atau No Bullshit Workout Program yang gue dapatkan dari Brody Balo itu adalah latihan untuk meningkatkan power kita gitu. Nah, jadi kurang lebih ini nih konsep latihannya adalah powerlifting kayak gitu. Kenapa ini disebut bisa meningkatkan power? Karena dalam setiap latihannya, dalam setiap variasi gerakannya itu tuh kita cuman akan sampai 5 repetisi aja gitu. Jadi logikanya kayak gini, kita cari beban yang beratnya itu bener-bener berat yang kita angkat cuman mampu 5 repetisi doang kayak gitu. Nah, menurut gua ini adalah latihan alternatif yang sangat cepat kalau misalkan beban gua stuck gitu. Misal gua bench press, gua kuat bench press itu sekitar 60-an, 50 sampai 60 lah kayak gitu. Nah, selama kan tuh gue stuck nih kayak gitu. Nah, gue pengen naikin lagi, gimana caranya supaya bisa meningkat gitu. Nah, jadi jawabannya adalah dengan meningkatkan power kita, yaitu dengan cara main powerlifting seperti itu. Nah, selain itu gerakannya pun nggak banyak variasinya ya, karena latihan ini merupakan latihan powerlifting, jadi lebih fokus aja gitu ke 6 gerakan compound movement, yaitu ada bench press, squat, pull up, kemudian overhead press, deadlift, sama barbell bend over row. Nah, setiap gerakan compound itu masing-masing dilakukan sebanyak 5 repetisi dikalikan dengan 3 set. Nah, istirahatnya berapa menit idealnya? Nah, istirahatnya itu sekitar 2-3 menit. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan kita main power itu butuh waktu recovery yang agak lama ya, kayak gitu menurut gue. Jadi 2-3 menit itu merupakan istirahat untuk mengumpulin power kayak gitu. Tapi menurut gue 2 menit udah cukup sih, nggak perlu sampai 3-5 menit gitu, kelamaan kayak gitu kan. Karena gue pengen mainnya agak cepet aja, jadi 2 menit udah cukup kayak gitu. Nah, gak lupa juga latihan ini digabungkan dengan gerakan isolation gitu. Jadi gerakan-gerakan seperti kayak lateral raises, kemudian kayak bicep curl kayak gitu, itu merupakan latihan isolation. Nah, jadi powernya dapet, terus hypertrophy-nya yang pengen kita bentuk ototnya gitu juga dapet juga kayak gitu. Nah, jadi power dapet, looks juga dapet, seperti itu teman-teman. Ya kalau misalkan isolation itu karena kita ngelatihin otot kecil gitu, nggak boleh di-challenge sampai 5 repetisi, misalnya bicep curl harus sampai 5 gitu. Nggak bisa bro, karena namanya bicep atau nggak bahu itu kan otot kecil, jadi repetisi yang idealnya itu adalah 8-12 kayak gitu. Nah, banyak yang nanya ke gue soal hypertrophy sama powerlifting itu bedanya apa, entah teknik latihannya atau goalsnya itu kayak gimana kayak gitu. Dan juga banyak juga nih orang-orang yang bilang kayak gini, kalau misalkan nge-gym goalsnya adalah jadi binaraga, lu nge-gym lu pengen jadi binaraga apa dan segala macamnya.
Nah, gue pengen jelasin dulu satu-satu ya. Pertama, dari hypertrophy atau enggak powerlifting tuh apa bedanya? Nah, jadi hypertrophy itu adalah teknik latihan untuk membangun simulasi otot yang dimana kita angkat beban yang berat untuk membangun pertumbuhan otot kita gitu. Jadi kita pengen ngebangun stres di otot gitu, karena latihan yang seperti itu kita bisa membangun otot kita dengan lebih baik lagi seperti itu. Dan ini juga repetisinya cuma 8-12 aja gitu, karena 8-12 itu idealnya udah membangun stres otot yang lebih meningkat atau enggak ototnya lebih panas. Sementara kalau misalkan powerlifting itu adalah teknik latihan gimana cara meningkatkan power. Jadi kita nggak peduli misalnya kayak otot gue segede apa, gue nggak peduli bahu gue singmitas apa dan juga sisanya kayak gimana kayak gitu kan. Tapi yang gue peduli adalah angkatan gue lebih berat gitu. Gimana caranya supaya gue angkat kuat, gimana caranya supaya lebih kuat gitu, supaya nggak stuck angkatannya seperti itu. Nah, jadi itu bedanya. Kalau misalkan hypertrophy nanti goalsnya itu seperti binaraga, misalnya binaraga Indonesia, Aderai, Bobby Ida, itu atlet-atletnya dan banyak lagi lah atlet yang binaraga kayak mereka gitu. Nah, terus kalau misalkan powerlifting itu atletnya seperti kayak Bang Zia Maulana atau Brody Balo. Sebenarnya Indonesia butuh banyak sih kayak atlet powerlifting kayak gitu, cuman ya udahlah, itu utamanya aja. Nah, ini juga menjadi perbedaan antara binaraga dan juga powerlifting. Kalau misalkan binaraga, goalsnya itu adalah untuk membentuk tubuh mereka sebagus mungkin, ototnya segede mungkin dan juga six pack-nya diusahakan sekering mungkin gitu. Nah, jadi pada saat mereka tanding, itu yang dilihat adalah ketajaman otot, simetrisnya dan juga keindahan bentuk tubuhnya seperti itu. Nah, sementara kalau misalkan powerlifting itu yang dilatih adalah kekuatannya gitu. Nah, jadi pada saat mereka tanding itu yang dilihat nggak cuman bukan kayak six pack-nya lu six pack apa enggak, otot bicep lu seberapa gedenya, seberapa indahnya gitu, tapi yang dinilai adalah kekuatannya. Misal dalam bench press dia harus kuat berapa kilo gitu buat satu kali doang gitu. Misal berat gue 64 dan dalam bench press itu satu repetisi maksimalnya gue kuat misalnya nih ya, kuatnya itu sekitar 95 kilo. Terus gue kuat squat itu sekitar 100 kilo dan juga deadlift 120 kilo. Nah, itu yang dinilai dari powerlifting kayak gitu. Nah, jadi menurut gue nge-gym itu nggak soal cuman jadi kayak dikit-dikit jadi binaraga, wajib jadi binaraga segala macam. No. Karena fitness sendiri itu banyak alirannya. Entah dia mau jadi mau jadi binaraga, bodybuilder, atau mau jadi powerlifting, atau mau jadi Olympic weightlifting, goalsnya beda-beda lah bro. Nggak cuman itu doang gitu, dan juga bahkan ada yang namanya aliran crossfitter seperti itu. Jadi kurang lebih itulah perbedaannya dari antara binaraga sama powerlifting seperti itu. Nah, balik lagi ke latihan yang NBWP ini. Nah, jadi NBWP ini dia itu cuman punya dua variasi ya, ada hari pertama sama hari kedua, 1 sama 2 gitu. Nah, untuk seminggunya kalian tinggal bolak-balik aja tuh per minggunya. Kalau misalkan kalian pengen coba latihan powerlifting ini, kalau misalkan kalian pengen kekuatannya, coba aja nanti gua tulisin websitenya, nanti gua taruh websitenya di description di bawah, karena ini gua nggak mau mencuri kredit. Jadi gue benar-benar menghargai seseorang gitu. Jadi gue tulis di bawah nanti websitenya, nanti kalian bisa baca-baca gitu ya. Jadi latihannya itu bisa diputar-putar aja. Minggu pertama 1-2-1, terus minggu kedua 2-1-2 gitu. Pokoknya dibalik-balik aja lah. Mungkin yang ngebedain itu adalah peletakan deadliftnya. Nah, deadlift ini biasanya dilakukan di hari kedua, entah itu hari Rabu atau hari Kamis, terserah kalian. Sebisanya kalian lah gimana waktunya gitu kan. Karena nggak bisa dipatokin nih. Hari Rabu harus deadlift nih segala macamnya kan, sibukan masing-masing orang beda bro, kayak gitu. Kenapa deadlift ditaruh cuma 1 kali dalam seminggu doang kayak gitu? Karena deadlift itu gerakannya sangat-sangat berat, itu beratnya bukan main, dan juga tekniknya susahnya juga bukan main gitu. Jadi tubuh kita butuh yang namanya recovery dengan baik supaya lower back kita nggak cedera dan supaya kita lebih kuat lagi deadliftnya seperti itu teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian dan gue jelasin apa bedanya binaraga sama powerlifting dan juga beda hypertrophy sama powerlifting itu apa gitu kan. Dan juga latihan-latihan ini nih kalau misalkan kalian pengen baca lebih lengkap description-nya, pengen lebih belajar lebih dalam, kalian bisa kunjungin websitenya Brody Balo. Nanti gue taruh di description. Oke. Thank you for watching this video. I hope you guys enjoy this video. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, kasih aku like dan share sama teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan, permintaan, atau requestan, kalian komentar aja di bawah, dan insya Allah bakal gue jawab dan bikin untuk next konten berikutnya. Dan pastikan kalian udah klik subscribe, karena video-video menarik lainnya seputar olahraga, latihan, suplemen, fitness, dan diet bakal selalu diupload dalam channel ini. See you in the next video. I'm Devil Yanto. Goodbye.